Pertama-tama saya mengucapkan selamat Rakernas kedua untuk N4G. Pak R.E. Nainggolan, Pak Dedi Handoko, Pak Agung Bantahan, dan semua relawan N4G yang tersebar di seluruh tanah air. Jangan pernah lelah menjaga Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tetap satu sikap, tetap satu komando, tetap solid. Saudara pemirsa sekalian, bersama kita sekarang terhadir Bapak Ketua Umum DPP Nusantara untuk Jokowi, Bapak Dr. R.E. Nainggolan, beserta pengurus DPP yang lain, ada Ibu Puan, ada Ibu Tere Marbun, dan ada Bapak Jadi Pane. Jadi kita akan berbincang tentang hal-hal yang menarik dalam Rakernas kedua N4J yang baru lalu. Apa kira-kira Pak R.E. yang paling mengemuka menjadi motivasi membuat Rakernas? Baik, terima kasih Toga. Saya awali dari Rakernas N4J yang pertama pada tahun 2018 yang lalu Di Jakarta, kalau di Jakarta, tempatnya di Hotel Sultan. Di sana telah kita putuskan bahwa Nusantara untuk Jokowi mendukung dengan penuh Jokowi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode yang kedua. Dan itu pelantikan Presiden Jokowi pada saat itu, maka Nusantara untuk Jokowi tampil ke depan, baik di Medan, long march dari lapangan Merdeka menuju ke gedung DPRD Sumatera Utara untuk menyatakan kebulatan tekad Nusantara untuk Jokowi untuk mendukung agar Presiden Jokowi ditetapkan dan dilantik pada saat itu. Dan itu juga kita lakukan di Jakarta, di depan gedung Istana Negara, agar dengan demikian semakin terkristal bahwa masyarakat Indonesia sangat menunggu-nunggu dan sangat berharap pelantikan Presiden Jokowi, tidak ada masalah apa-apa. Dalam 4 tahun terakhir ini, kami dari Nusantara untuk Jokowi yang berada di hampir seluruh provinsi Indonesia dan kabupaten kota senantiasa memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan pemerintahan Jokowi bisa berlangsung dan berjalan dengan baik. Karena kita melihat bagaimana Jokowi sungguh-sungguh bekerja keras, menjelajahi seluruh Indonesia, bertanya kepada masyarakat, dan kemudian membangun Indonesia dengan sangat baik. Pada sisi lain, Jokowi dengan keberanian yang sangat luar biasa mencoba mengikis golongan-golongan ekstrem di tengah-tengah bangsa dan negara kita, dan sekaligus juga mengibarkan bahwa Indonesia punya kedaulatan yang penuh di tengah-tengah dunia luar. Oleh karena itulah maka kami melaksanakan Rakernas Nusantara untuk Jokowi yang kedua pada tanggal 20 Mei 2022 yang lalu, dengan tekad agar Indonesia senantiasa tetap mengarah dan menentukan perjalanan kehidupan pemerintahan ini menuju Indonesia maju dan Indonesia emas 2045. Dan sekaligus juga senantiasa tetap tegak teguhnya Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari situlah maka kita sangat bersuka cita karena Bapak Presiden Jokowi berkenan untuk memberikan amanat. Apa yang beliau sampaikan dalam Rakernas itu? Waktu itu Presiden Jokowi menyampaikan amanat yang sangat luar biasa agar senantiasa tetap mencintai Indonesia. Pada sisi lain beliau juga senantiasa mengatakan agar Nusantara untuk Jokowi tetap solid
pada sisi lain beliau juga mengatakan satu komando, dan kemudian beliau juga mengatakan bahwa supaya Nusantara untuk Jokowi tetap setia. Dalam konteks itulah maka Nusantara untuk Jokowi tetap tegak lurus kepada Jokowi. Kami menunggu perintah Jokowi siapa yang akan kita dukung pada tahun 2024 untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ada mungkin yang perlu diperjelas Pak, apakah komando dari Bapak Presiden itu ungkapan kepada relawan secara umum atau memang secara khusus disampaikan kepada Nusantara untuk Jokowi pada kesempatan rakernas? Kalau dari pidatonya secara khusus beliau nyatakan bahwa Nusantara untuk Jokowi yang di Pak R.E. Nainggolan, Pak Dedi Handoko, Pak Agung Batahan, dan segenap relawan Jokowi untuk tetap setia kepada Pancasila. Pada sisi lain beliau juga mengatakan supaya tetap membangun Indonesia dan memelihara Indonesia. Kemudian beliau tegaskan juga supaya tetap satu komando, kemudian tetap solid dan tetap bersatu. Dan itu kemudian diuraikan oleh Bapak Erick Thohir dalam pidatonya. Jadi Nusantara untuk Jokowi, mari dengarkan simak apa perintah Presiden Jokowi kepada Nusantara untuk Jokowi, yakni tetap setia kepada Pancasila, kemudian senantiasa membangun Indonesia maju, dan kemudian tetap satu komando dan satu solid. Jangan putar kiri, putar kanan, belum apa-apa, belum ada perintah Bapak Jokowi sudah langsung menyatakan kemana-mana. Jadi itu yang ditegaskan oleh Erick Thohir sesuai dengan pidato Presiden. Jadi Bapak Erick Thohir mengelaborasi kepada Nusantara untuk Jokowi apa-apa yang pokok disampaikan oleh Bapak Presiden. Pada hakikatnya pendapat itu adalah pendapat Jokowi yang disampaikan oleh Erick Thohir. Setelah beliau mendengarkan pidato, dan setelah kita semua mendengarkan pidato Bapak Jokowi pada saat itu, karena setelah pidato Jokowi maka kemudian pidato Wakil Gubernur dan kemudian pidato dari Bapak Erick Thohir. Berarti bisa ditegaskan bahwa ke depan Nusantara untuk Jokowi tidak akan mencalonkan, tidak akan menjagokan siapapun kecuali satu perintah dan satu komando dengan Bapak Presiden. Itu sangat tepat. Bisa dijamin, Pak. Kami tunggu perintah dari Bapak Jokowi siapa yang akan kita dukung tahun 2024. Karena Nusantara untuk Jokowi sepanjang 4 tahun terakhir senantiasa konsolidasi di seluruh provinsi, sehingga dengan demikian kita bisa menggerakkan seluruh potensi Nusantara untuk Jokowi di seluruh Nusantara sebagai perintah Bapak Presiden. Mungkin terakhir Pak, bagaimana respon dari seluruh massa baik yang hadir di lokasi maupun secara online atau simpatisan Nusantara untuk Jokowi terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada relawan N4I? Luar biasa antusiasnya. Jadi begitu Presiden menyampaikan pidatonya, maka seluruhnya tepuk tangan. Dan kemudian ketika beliau menyampaikan pidato itu, semuanya mendengarkan secara seksama dan sama sekali tidak ada yang berbicara apapun. Dan kemudian setelah beliau menyelesaikan pidatonya beliau, maka semuanya tepuk tangan. Karena mungkin pasti kebanggaan tersendiri juga Presiden langsung berbicara itu sesuatu yang sangat luar biasa buat Nusantara untuk Jokowi, karena kita tidak menyangka bahwa beliau akan menyampaikan pidato secara resmi kepada Nusantara eksklusif yang baru berdiri sejak mulai tahun 2016 ya Bu ya. Sejak 2016 kita berdiri. Baik, sekali lagi kita sampaikan selamat atas rakernas dan keputusan yang dibuat. Saya kira demikian wawancara singkat kita dengan Bapak R.E. Nainggolan dan pengurus-pengurus DPP yang hadir bersama kita saat ini.